Guru Supriyani akui diminta 2 juta rupiah dan 50 juta rupiah oleh Polsek Baito. Kasus Guru Supriyani yang dituduh pukul siswanya yaitu seorang anak polisi, masih terus berlanjut. Terbaru, Guru Supriyani dipanggil oleh Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara, Propam Polda Sultra, terkait uang damai 50 juta rupiah yang diminta Polsek Baito. Menurut pengakuan Guru Supriyani pada Propam Polda Sultra, terungkap bahwa Polsek Baito meminta uang 2 juta rupiah dan 50 juta rupiah. Uang itu disebut sebagai uang damai agar Guru Supriyano tidak ditahan pihak kepolisian. Guru Supriyani menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 4 jam. Agenda pemeriksaan Supriyani terkait penanganan kasus oleh penyidik Polsek Baito yang terindikasi melakukan kriminalisasi terhadap sosok wanita yang telah mengabdi selama 16 tahun tersebut. Selain Supriyani, Propam juga meminta keterangan suaminya, Katiran, dan Lilis, wali kelas murid yang mengaku dipukuli oleh sang guru honorer. Bersama penasehat hukumnya, Andri Darmawan, Supriyani tiba di Propam Polda Sultra sekira pukul 13.25 WITA. Supriyani keluar dari ruang penyidik sekira pukul 17.32 WITA pada Rabu, tanggal 6 November tahun 2024. Selama diperiksa, Supriyani mengaku kurang lebih menerima 30 pertanyaan dari penyidik Propam Polda Sultra. Pertanyaan penyidik soal kronologi kejadian dugaan pemukulan siswa yang dilaporkan orang tua korban kepada dirinya saat itu. Yang ditanyakan soal permasalahan atau penuduhan penganiayaan yang terjadi di sekolah, katanya. Supriyani mengatakan penyidik juga mempertanyakan soal permintaan uang oleh oknum anggota Polsek Baito kepada dirinya selama kasusnya bergulir di kepolisian. Kalau yang 2 juta rupiah itu saya sampaikan diminta dari Kapolsek Baito. Dan uang itu awalnya Pak Desa yang memberikan, terus suami saya sampaikan ke saya kalau Pak Kapolsek minta uang 2 juta rupiah, ungkapnya. Sementara permintaan uang senilai 50 juta rupiah, Supriyani mengaku dimintai langsung oleh penyidik Polsek Baito dan jika tidak dituruti berkas perkara akan diserahkan ke Kejaksaan Negeri. Kalau yang 50 juta rupiah penyidik langsung yang datang ke rumah. Menginformasikan kepada saya dan suami saya bahwa masalah ini tidak bisa atur damai dan penyidik akan melanjutkan pemberkasan ke jaksa. Kalau dikasih 50 juta rupiah masalah selesai, jelas Supriyani. Kapolsek terindikasi peras Guru Supriyani. 7 oknum polisi diperiksa Propam. Sejumlah anggota polisi terseret dalam pusaran kasus dugaan penganiayaan oleh Guru Supriyani terhadap murid. Diketahui Guru Supriyani dipaksa mengaku telah melakukan penganiayaan terhadap murid, anak polisi hingga kasusnya masuk ke pengadilan. Ternyata dalam perjalanan kasusnya tersebut Guru Supriyani juga mengalami pemerasan. Dugaan pemerasan terhadap Guru Supriyani turut menyeret Kapolsek Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Tak hanya pucuk pimpinan Polsek, jajaran di bawah Kapolsek Baito pun ikut diperiksa Propam Polda Sulawesi Tenggara. Sedikitnya, ada 7 polisi yang telah diperiksa Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Is Christian mengatakan, 2 dari 7 polisi yang diperiksa terindikasi memeras Supriyani. 2 polisi itu adalah Kapolsek Baito, Ibda IM dan Kanit Reskrim, AM, melansir tribunnews.sultra.com. Dari keterangan-keterangan itu, Propam akan melanjutkan pemeriksaan kode etik terhadap oknum yang terindikasi meminta uang sejumlah 2 juta yaitu oknum Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Baito yang baru, katanya. Sementara 5 lainnya yakni Kanit Intel Polsek Baito, Kasat Reskrim Polres Konsel, Kasih Propam Polres Konsel, Kabak Sumda, dan mantan Kanit Reskrim Polsek Baito. Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moh Soleh mengatakan, pihaknya sudah memeriksa Ibda IM dan AM yang terindikasi melakukan pelanggaran etik kepolisian. Jadi saat ini 2 oknum anggota tersebut sementara kami mintai keterangan terkait kode etik, ujarnya. Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Meski diperiksa, Ibda IM dan AM masih bertugas di Polsek Baito. Namun, jika keduanya terbukti melakukan pelanggaran, maka akan diberi sanksi tegas berupa surat perintah penahanan khusus, Patsus. Kalau memang terbukti ada pelanggaran kode etik,
kami akan tingkatkan untuk Patsus atau ditarik ke Polda Sultra, jelasnya. Selain 7 anggota polisi, Propam juga memeriksa Supriyani dan suami, serta Kepala Desa Wonua Raya, Rokiman. Soal permintaan uang yang diduga dilakukan sejumlah oknum ini, sempat membuat kasus Supriyani menjadi rumit. Sebelumnya, Propam Polda Sultra telah memeriksa Kepala Desa Wonua Raya, Rokiman. Rokiman membenarkan terkait permintaan uang itu. Awalnya, kata dia, didasari inisiatif Kanit Reskrim Polsek Baito. Ada pula dugaan campur tangan Kapolsek Baito yang meminta Kades Wonua Raya berbicara hal yang tak sebenarnya. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan juga mengungkap adanya dugaan oknum kepolisian yang meminta uang kepada Supriyani. Menurutnya, permintaan uang bukan hanya untuk menghentikan kasus, tetapi juga penangguhan penahanan. Setelah Supriyani ditetapkan sebagai tersangka, ada juga permintaan uang. Permintaan uang itu dilakukan oleh oknum polisi untuk melakukan penangguhan penahanan. Berapa? 2 juta. Siapa minta? Kapolsek. Siapa saksinya? Bu Supriyani dan Pak Desa. Sudah diambil uangnya di rumahnya Pak Desa. Berapa nilai uangnya? 2 juta. Uangnya Ibu Supriyani 1,5 juta. Ditambah uangnya Pak Desa 500.000, tandasnya. Tak berhenti di situ. Setelah kasus dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri, Andri menyebut, Supriyani kembali dimintai uang penangguhan penahanan oknum jaksa melalui perantara. Saat di Kejaksaan ditelepon orang dari Perlindungan Anak. Katanya pihak Kejaksaan meminta 15 juta supaya tidak ditahan, jelasnya. Namun, Supriyani tak lagi menyanggupi karena tidak memiliki uang. Bupati Konsel damaikan guru Supriyani dan Aibda WH, padahal sebelumnya pecat camat. Kasus hukum guru Supriyani yang dituduh pukul siswanya yaitu seorang anak polisi di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Konsel, Provinsi Sulawesi Tenggara, masih terus berjalan. Kabar terbaru, Guru Supriyani bertemu Aibda WH dan istrinya untuk saling berdamai pada Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Bupati Konsel, Surunudin Dangga menginisiasi pertemuan Supriyani dan Aibda WH bersama sang istri. Dalam pertemuan tersebut, Guru Supriyani dan keluarga sepakat berdamai dan saling memaafkan. Kuasa hukum Supriyani, Samsudin mengatakan pertemuan itu merupakan inisiatif dari Bupati Konsel. Pertemuan tadi itu inisiatif Bupati Surunudin untuk mencoba mendamaikan keduanya. Ujarnya, Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Kata Samsudin, upaya damai itu dilakukan supaya tidak ada riak-riak di Desa Baito, Kecamatan Baito. Apalagi 2 orang ini kan warga Desa Baito, kata Samsudin. Intinya Pak Bupati menitik beratkan pada keamanan di Baito. Apalagi ini menjelang Pilkada 2024 jangan sampai karena kejadian ini ada yang memanfaatkan untuk adu domba di sana itu yang dihindari. Lanjutnya. Kendati demikian, kata Samsudin, proses hukum kasus ini tetap berjalan di Pengadilan Negeri Andulo. Proses hukum tetap berjalan, tapi tadi Pak Bupati menyampaikan kepada Kejari dan berharap kasus ini dihentikan. Tadi juga Supri